Kids. Selamat pagi anak-anak Impact Kids di rumah. Senang berjumpa lagi dengan kalian di Impact Kids hari ini. Ibu akan mengajak anak-anak bernyanyi. Nah, masih ingat tidak lagu Happy Happy Home atau Senang-senanglah? Yuk, kita siap bernyanyi ya anak-anak. Boleh berdiri, boleh pakai gaya. Waktu happy boleh sambil gelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan ya. Yuk, kita mulai. Pastinya sukacita dan senang selalu di rumah. Walaupun sudah 1 tahun lebih kita berada di rumah saja karena pandemi COVID-19. Tetapi itu tidak mengubah sukacita kita dan kita tetap setia kepada Tuhan. Pagi ini Ibu akan mengajak anak-anak untuk mengisi rumah kita. Wow, kita akan mengisi rumah kita. Nah, bagaimana cara mengisi rumah kita? Kita akan belajar dari Amsal 24 ayat 3-4. Sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa, yang memampukan kami untuk bangun pada pagi hari dengan tubuh yang sehat, kekuatan baru, semangat baru, sehingga kami boleh mendapatkan sukacita di dalam Engkau ya Bapa. Pagi ini Tuhan, kami akan belajar bagaimana mengisi rumah kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan mau memampukan kami memahami Amsal 24 ayat 3-4. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku di rumah, kita akan membaca dari Amsal 24 ayat 3-4. Siapkan Alkitab kalian? Yuk kita baca sama-sama. Ibu akan bacakan buat kalian ya. Amsal 24 ayat 3-4 berbunyi, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Wow, ternyata dalam Alkitab pun kita diajarkan bagaimana mengisi rumah kita dengan benar. Nah, coba anak-anak lihat gambar ini. Gambar apakah itu? Betul sekali, itu adalah gambar denah rumah. Nah, anak-anak biasanya kalau mama papa baru pindah rumah, ya biasanya mereka suka berpikir ya rumahnya mau diisi apa ya. Nah, anak-anak lihat di dalam gambar itu ada beberapa ruangan. Ruangan kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang tamu, ruang makan dan sebagainya. Dan apakah kita hanya membagi ruangannya saja, tidak perlu diisi? Contohnya, apakah ruang tidur tidak perlu tempat tidur? Perlu ya, ruang kamar tidur itu tentunya diisi oleh tempat tidur. Apakah cukup dengan tempat tidur saja? Tentunya tidak. Bagaimana dengan baju-baju kita? Mau ditaruh di tempat tidur semua? Tidak dong ya. Jadi kita harus belikan juga lemari. Kita harus isi. Cukup lemari dan tempat tidur? Tidak juga. Kadang-kadang kita perlu tempat duduk, kita perlu meja untuk meletakkan barang-barang kita. Nah anak-anak, penulis Amsal 24 ayat 3-4 ingin mengajak kita untuk mengisi rumah yang lebih besar lagi, yaitu rumah kehidupan. Nah, rumah kehidupan kita nih, apalagi sejak pandemi tahun lalu kita di rumah terus kan.
tidur di rumah, makan di rumah, bermain di rumah, belajar di rumah. Wah, semuanya dilakukan di rumah. Secara otomatis kehidupan kita pun juga ada di rumah. Bahkan kita beribadah pun di rumah. Jadi kita melakukan semua kehidupan di dalam rumah. Nah, penulis Amsal ingin mengajak kita untuk yuk kita sama-sama mengisi rumah kehidupan kita. Nah, sebuah rumah kehidupan yang baik haruslah diisi berdasarkan hikmat, ditegakkan oleh kepandaian, dan kehidupan itu selanjutnya diisi dengan berbagai hal yang berharga. Seperti apa sih hal yang berharga itu? Contohnya, kita berkata baik, kita berbuat baik, kita mengasihi, ya. Hal-hal yang berharga itu tentunya harus berguna buat kehidupan kita, buat kehidupan orang lain di sekitar kita, dan yang terutama untuk memuliakan Tuhan. Betul sekali anak-anak. Kita dalam kehidupan kita setiap hari, kita harus bisa memuliakan Tuhan. Karena Tuhan sudah rela mati di kayu salib, menderita untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kita harus bisa memuliakan Tuhan karena Ia adalah juru selamat yang hidup yang telah menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, rumah kehidupan kita harus diisi. Contohnya, tersenyum. Coba semuanya tersenyum. Wah, ternyata tersenyum itu juga merupakan isi rumah kehidupan kita yang baik. Pada saat kita ketemu orang, jangan cemberut, tetapi kita bisa tersenyum, menyapa dengan baik. Selamat pagi, selamat siang, ya selamat malam. Nah, apakah kita menyapa itu kalau kita keluar rumah saja? Tentu tidak. Kita mengisi rumah kehidupan kita di rumah kita saat ini. Kita bangun tidur, biasakanlah sapa mama papa, selamat pagi mama papa, gitu. Selamat pagi kakak adik. Jadi kita betul-betul merasa bahwa kita sudah mengisi rumah kita dengan semua hal-hal yang baik karena Yesus adalah baik. Nah, anak-anak, kita mulai dari sekarang untuk melakukan kegiatan atau hal-hal yang baik, terutama untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus meletakkan Yesus di dalam rumah kehidupan kita. Karena kalau Yesus ada di rumah kehidupan kita, tentunya kita akan menjadi sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan karena firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk selalu dapat mengisi rumah kehidupan kami dengan hal-hal yang Tuhan ingin kami lakukan. Berbicara baik, berbicara sopan, bertindak baik, sayang kepada adik kakak, mama papa, ataupun orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami dapat melakukan semua itu untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke anak-anak, sampai jumpa pada Impact Kids berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.